Hai, Mr. Eko here. Kita lihat bagaimana tembaga dimasukkan ke dalam larutan perak nitrat AgNO3 yang berwarna jernih. Kemudian kita akan sama-sama lihat apa yang akan terjadi ketika tembaga tersebut dimasukkan ke dalam larutan perak nitrat. Jadi kita sudah perlahan-lahan lihat reaksinya. Jadi logam tembaga ini akan segera terbentuk lapisan perak. Kemudian ketika terjadi reaksi secara terus-menerus akan membuat perak tersebut menjadi hancur dan akan terjadi perubahan pada warna larutannya, yakni larutan itu berubah menjadi warna biru. Oke, itulah tadi bagaimana percobaan mengenai prinsip sel volta. Jadi ketika berbicara mengenai sel volta, pada awal mulanya menggunakan prinsip reaksi redoks, ada seorang tokoh bernama Luigi Galvani pada tahun 1780, kemudian dilanjutkan pada 1800 itu ada seorang tokoh bernama Alessandro Volta. Dengan menggunakan prinsip inilah maka lahirlah prinsip sel volta. Nah, ini adalah Luigi Galvani, sedangkan ini adalah Alessandro Volta. Jadi pada hari ini yang akan kita pelajari dari sel volta, kalian nanti setelah menonton ini, kalian akan dapat membedakan mana yang unsur yang bertindak sebagai anode dan mana yang bertindak sebagai katode. Kemudian kalian juga akan tahu apa manfaat dari jembatan garam, dan yang terpenting, kalian dapat menyelesaikan atau membuat notasi sel dalam sel volta. Check it out. Sel volta terdiri atas elektroda zinc atau Zn yang dicelupkan ke dalam larutan sulfat dan elektroda Cu yang dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat. Kedua larutan itu dipisahkan oleh dinding berpori. Kemudian elektron akan mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Karena logam zinc melepaskan elektron, sedangkan logam Cu menangkap elektron. Hal ini juga bisa disimpulkan bahwa elektroda yang tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anode, berarti itu zinc, sedangkan elektroda tempat terjadinya reduksi, itu katoda, itu berarti tembaga. Pada perkembangannya, sel volta menggunakan dua wadah, di mana untuk menghubungkan antara larutan satu dengan larutan yang kedua menggunakan jembatan garam. Jembatan garam ini terdiri atas kumpulan senyawa, diantaranya ada kation basa dan anion asam. Misalnya NaNO3, KNO3, KCl, atau NaCl. Fungsi utama jembatan garam ini adalah untuk menetralkan kelebihan muatan listrik. Jadi, pada sel volta, elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif yang bergerak menuju ke kutub yang bermuatan positif. Pada sel volta ini berarti kita tahu bahwa yang bergerak elektron dari anode menuju katode. Dengan demikian juga bisa disimpulkan bahwa anode merupakan kutub negatif, sedangkan katode merupakan kutub positif. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bagaimana persamaan tadi Zn dalam Zn sulfat, kemudian Cu dalam Cu sulfat. Jadi anodanya tentu saja Zn tadi sudah kita sama-sama tahu, berarti direaksikan menjadi Zn2+ ditambah 2 imin. Katodenya berarti Cu ya, Cu berarti Cu. Kemudian kita tambahkan dengan Cu2+ ya, 2 emin menghasilkan Cu. Nah, ini bedanya. Jadi kalau untuk anode itu 2 emin nya itu diproduk, sedangkan untuk Cu2+
2-aminnya itu ada di reaktan. Kemudian seperti yang kita sama-sama sudah pelajari, kita jumlahkan, kemudian yang sama nanti kita eliminasi. Berarti untuk reaksi selnya kita tinggal turunkan Zn ditambah Cu2+, itu yang ada di reaktan, menghasilkan, nah ini Bapak lupa nyoret, ini dicoret 2N-nya, kemudian menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Nah ini kita sudah selesai nih untuk reaksi sel. Kemudian yang terakhir yang kita perlu lakukan adalah kita menuliskan notasi selnya. Kita tulis notasi selnya. Cara menuliskannya adalah anode itu berada di kiri, Zn berarti anodenya, kemudian garis 1. Kemudian setelah Zn kita tambahkan garis 1, Zn2+, kemudian untuk pemisahnya itu artinya jembatan garam, itu kita kasih garis 2, kemudian Cu2+, baru yang terakhir garis 1 lagi kita tulis Cu. Oke. Kemudian nanti kita tambahkan delta E-nya, E selnya itu plus 110 volt. Nah, ini contoh soal yang kedua, kita akan menyelesaikan reaksi sel dan notasi sel pada soal berikut ini. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Kita selesaikan. Pertama, kita tulis dulu anodanya ya. Anoda dari soal itu berarti adalah Ba, barium, ditambah menghasilkan Ba2+ ditambah 2-amin. Oke, karena dia sebagai anode yang melepaskan elektron. Kemudian katodenya kita buat Cr. Cr2+ ditambah 2-amin menghasilkan Cr. Oke, setelah itu kita akan lakukan seperti tadi. Kita akan buat reaksi selnya, kita jumlahkan, kemudian kita eliminasi yang beda. Reaksi sel yang terbentuk dari anode ditambah katode adalah Ba ditambah dengan Cr2+ menghasilkan Ba2+ ditambah dengan Cr. Kemudian yang terakhir kita buat notasi selnya. Notasi sel yang kita bisa buat adalah Ba garis 1 Ba2+, garis kedua dua garis maksudnya Cr2+, garis 1 lagi Cr. Kemudian kita tulis E selnya, elektroda sel. Kemudian kita tahu di soal tadi nilainya 2,24 volt. Selesai.